Rahasia menjadi kaya tanpa usaha. Doni adalah seorang pemuda yang dikenal di lingkungannya sebagai orang yang pemalas. Pagi hari, ketika matahari baru saja terbit dan dunia mulai bergerak, Doni masih terbaring di sofa ruang tamunya. Alarm di ponselnya berbunyi beberapa kali, tetapi Doni hanya menggerutu dan mematikan alarm tersebut tanpa bangun dari tempatnya. Hari-hari Doni dihabiskan dengan pola yang hampir tidak pernah berubah. Setiap pagi, ia akan bangun sekitar pukul 11, mengambil ponselnya, dan langsung membuka aplikasi media sosial. Setelah beberapa jam scroll tanpa henti, Doni akan beranjak ke dapur, bukan untuk memasak, tetapi untuk mengambil makanan cepat saji atau sisa-sisa makanan dari malam sebelumnya. Sambil makan, Doni menyalakan televisi dan memilih acara reality show atau film favoritnya. Seringkali ia duduk di sofa sampai malam, hanya bangun sesekali untuk pergi ke kamar mandi atau mengambil makanan lagi. Orang tua Doni sudah lelah menasihatinya. Mereka sering mencoba membujuk Doni untuk mencari pekerjaan atau setidaknya membantu pekerjaan rumah. Namun, Doni selalu punya alasan untuk menolak. "Sebentar lagi, Bu. Lagi seru nih acaranya," kata Doni sambil matanya terpaku pada layar televisi. "Pak, saya lagi nunggu kesempatan yang pas. Jangan khawatir, saya pasti sukses kok," jawab Doni ketika ayahnya mencoba menasihatinya. Kamar Doni adalah cerminan dari kemalasannya. Pakaian kotor berserakan di lantai, piring kotor menumpuk di meja, dan sampah yang tidak dibuang membuat kamar tersebut berantakan. Doni sering mengabaikan kebersihan pribadinya juga. Mandi hanya ketika merasa benar-benar perlu. Setiap malam, sebelum tidur, Doni berhayal tentang kehidupan yang lebih baik. Ia membayangkan dirinya menjadi kaya raya tanpa harus bekerja keras, memiliki semua hal yang diinginkan. Di saat yang sama, teman-teman Doni memiliki rutinitas yang berbeda. Mereka sibuk bekerja atau belajar, mengejar impian dan tujuan mereka masing-masing. Setiap kali mereka mengajak Doni untuk bergabung, ia selalu punya alasan untuk menolak. "Ayo Don, ikut kita cari kerja. Ada lowongan di perusahaan baru tuh," ajak seorang teman. "Nanti aja deh, lagi males keluar. Panas banget di luar," jawab Doni sambil melanjutkan permainan video gamenya. Setiap kali Doni melihat teman-temannya yang rajin, ia merasa sedikit iri, tapi tidak cukup termotivasi untuk mengubah kebiasaannya. Dari jendela rumahnya, ia sering melihat tetangganya, Arman, berangkat kerja dengan semangat setiap pagi. Arman selalu pulang dengan senyum, bercerita tentang pencapaiannya hari itu. Di waktu yang sama, Lia, teman sekolahnya dulu, rajin belajar untuk ujian masuk universitas. Lia sering menghabiskan malam di perpustakaan atau mengikuti kursus tambahan. Suatu hari, ketika Doni sedang menonton TV, ia menerima pesan dari grup chat teman-temannya. Mereka berbagi kabar bahwa Arman baru saja dipromosikan di tempat kerjanya dan dia diterima di universitas impiannya. Teman-temannya mengirimkan ucapan selamat dan berbagi kebahagiaan. Doni merasa cemburu, namun ia tetap tidak bergerak dari sofa. "Mereka memang hebat, tapi aku juga bisa kaya tanpa kerja keras," pikirnya. Hari demi hari berlalu, dan Doni tetap dengan kebiasaannya. Teman-temannya terus maju dengan kehidupan mereka, meraih pencapaian, dan membangun masa depan. Doni tetap menjadi penonton, menyaksikan kesuksesan orang-orang lain dari kejauhan. Pada suatu pagi, seperti biasa, Doni terbangun sekitar pukul 11. Ia meraih ponselnya dan mulai scroll media sosial tanpa niat untuk bangun dari sofa. Suara TV yang menyala sejak tadi malam masih terdengar di ruang tamu. Ibunya, Bu Siti, masuk ke ruang tamu dengan wajah yang kesal melihat Doni yang masih bermalas-malasan. "Doni, kamu kapan mau berubah?" seru Bu Siti dengan nada tinggi. "Kamu sudah dewasa, tapi kerjamu cuma tiduran, nonton TV dan main game.
Apa kamu nggak malu sama teman-temanmu? Doni hanya menghela napas dan memalingkan wajahnya ke arah TV, berusaha menghindari tatapan ibunya. Ibu, jangan marah-marah terus. Saya sedang menunggu momen yang tepat, jawab Doni dengan nada malas. Momen yang tepat? Sampai kapan, Don? Teman-temanmu sudah pada kerja, kuliah, mereka punya tujuan hidup. Kamu mau jadi apa kalau begini terus? Bu Siti melanjutkan omelannya sambil memungut piring kotor yang berserakan di meja. Saat itu, Pak Budi, ayah Doni datang dari arah dapur. Wajahnya terlihat tegang melihat keadaan ini. Doni, ayah sudah bosan dengar alasanmu. Hidup ini butuh usaha, bukan hanya menunggu momen. Kamu harus mulai cari kerja, bantu ibu di rumah, atau lakukan sesuatu yang berguna. Doni masih diam, mencoba menghindari percakapan itu. Ayah, saya tahu kok, tapi saya lagi cari-cari kesempatan yang bagus. Kapan kamu mau cari kalau seharian cuma main game dan nonton TV? Pak Budi mendekat, nada suaranya semakin keras. Lihat temanmu si Arman, dia sudah dipromosikan di kantornya. Lia juga sudah diterima di universitas impiannya. Mereka berusaha, Don. Kamu kapan? Doni merasa panas, tapi ia tetap tak mau mengakui kesalahannya. Ayah, Bu, saya punya rencana. Kalian tunggu saja, nanti saya pasti sukses. Kamu tidak bisa cuma menunggu, Doni. Bu Siti memotong dengan tegas. Kamu harus bertindak sekarang. Kalau tidak, masa depanmu akan seperti ini terus. Terjebak di sofa ini tanpa tujuan. Merasa tidak nyaman, Doni memutuskan untuk pergi ke kamar. Ia menutup pintu dengan keras, meninggalkan orang tuanya yang masih marah-marah di ruang tamu. Di dalam kamar, Doni merasa kesal dan malu. Ia tahu bahwa orang tuanya benar, tetapi ia belum menemukan keberanian untuk mengubah kebiasaan malasnya. Suatu hari, matahari bersinar terang di atas kota kecil tempat tinggal Doni. Ia kemudian pergi menjelajahi pasar loak, menghabiskan waktunya untuk mencari barang-barang unik. Di antara tumpukan buku-buku usang dan perabotan tua, ada satu buku kuno yang menarik perhatiannya. Buku itu terletak di antara stapel buku-buku lain yang rapuh dan berdebu. Sampulnya berwarna coklat tua dengan tulisan emas yang memudar. Rahasia menjadi kaya tanpa usaha. Judulnya membuat Doni tersenyum, seolah menjanjikan sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Tanpa ragu, Doni membeli buku tersebut dari pedagang tua di sudut pasar loak itu. Di rumahnya, Doni duduk dengan tegang, membalik setiap halaman buku kuno yang baru saja dia beli di pasar loak. Buku berjudul Rahasia Menjadi Kaya Tanpa Usaha itu berisi cerita-cerita yang mengagumkan tentang bagaimana orang-orang mencapai kekayaan dengan cara-cara yang tidak lazim. Cerita pertama yang menarik perhatian Doni adalah kisah tentang seorang penjelajah samudra dari abad ke-17. Pria itu bernama Kapten Jonathan Fitzwilliam. Diceritakan menemukan sebuah pulau terpencil yang tidak tercatat dalam peta dunia saat itu. Di pulau itu, Fitzwilliam menemukan gua besar yang dipenuhi dengan harta karun berupa emas, perak, dan permata berharga. Keberuntungan Fitzwilliam tidak berhenti di situ. Setelah kembali ke Inggris dengan harta karunnya, ia menggunakan kekayaannya untuk membangun sebuah kekaisaran perdagangan yang mengubah nasib keluarganya selamanya. Cerita berikutnya membawa Doni ke zaman modern dengan kisah tentang seorang ahli teknologi bernama Dr. Amelia Rippers. Rippers adalah seorang ilmuwan komputer yang cerdas dan inovatif. Suatu hari, dalam eksperimennya yang berani, ia menemukan algoritma revolusioner yang secara tiba-tiba membuatnya menjadi miliarder dalam semalam. Algoritma itu secara ajaib menghasilkan keuntungan besar dari perdagangan saham secara otomatis, sehingga membuat Rippers menjadi salah satu wanita terkaya di dunia dalam waktu singkat. Namun, cerita paling menarik bagi Doni adalah kisah tentang seorang pemuda petualang yang bernama Max Dalton. Max tidak pernah memikirkan kekayaan. Ia memilih hidup sederhana di hutan belantara
menghabiskan waktunya untuk menjelajahi dan mempelajari alam liar. Suatu hari, ketika tidak sengaja menemukan sebuah suku terasing yang memiliki pengetahuan rahasia tentang tanaman obat-obatan langka. Dengan bantuan suku tersebut, Max mendirikan sebuah perusahaan farmasi yang mengembangkan obat-obatan baru yang revolusioner, yang akhirnya membuatnya menjadi figur terkaya dalam industri farmasi global. Donnie terpesona oleh cerita-cerita ini, meskipun ia tahu bahwa buku itu mungkin hanya fiksi, namun imajinasinya melebar, membayangkan dirinya sendiri terlibat dalam petualangan-petualangan serupa yang membawa kekayaan dan keberhasilan besar. Donnie kemudian duduk termangu di pinggir jalan setelah seharian membaca buku rahasia menjadi kaya tanpa usaha. Meskipun matahari telah tenggelam di ufuk barat, pikirannya masih terpaku pada cerita-cerita yang baru saja ia baca. Orang-orang lewat begitu saja di sekitarnya, tak menyadari betapa jauh Donnie terjebak dalam dunianya sendiri yang penuh dengan khayalan dan mimpi. Saat dia duduk di sana, matahari terbenam menyisakan langit senja yang mempesona. Donnie melihat awan-awan berwarna merah keemasan terhampar di langit, seperti lapisan emas yang membayanginya dari jauh. Pikirannya melayang jauh ke dalam imajinasinya, di mana ia memimpikan kehidupan yang berbeda. Dia membayangkan dirinya sebagai seorang penjelajah, menemukan harta karun di tempat-tempat terpencil yang belum pernah dijamah manusia sebelumnya. Dalam khayalannya, Donnie tidak lagi terbatas oleh kenyataan sehari-hari yang membosankan. Ia membiarkan imajinasinya melambung tinggi, menggambarkan dirinya sebagai seorang ilmuwan atau penemu yang menciptakan teknologi revolusioner, atau sebagai seorang pengusaha sukses yang memimpin perusahaan besar. Setiap langkah yang diambilnya dalam mimpi itu dipenuhi dengan kemuliaan dan keberhasilan yang tak terbatas. Sementara di dunia nyata, ia hanya seorang pemuda yang duduk sendiri di tepi jalan, tetapi dalam hatinya, ia merasa dirinya adalah seseorang yang bisa mengubah dunia. Meskipun saat ini ia hanya menatap ke langit senja yang memudar, dalam mimpinya, ia melihat awan-awan emas yang membawanya menuju masa depan yang gemilang. Malam pun datang, membawa sejuknya angin malam yang meniup lembut di wajah Donnie. Ia bangkit dari tempat duduknya dengan senyuman kecil di bibirnya. Meskipun hari ini hanyalah satu hari lagi dalam rutinitasnya yang monoton, Donnie tahu bahwa dalam pikirannya, ia adalah seorang yang tidak pernah berhenti bermimpi menjadi lebih dari yang ia pikirkan. Setelah berbulan-bulan menghabiskan waktu dalam dunia imajinasinya yang penuh dengan mimpi-mimpi kekayaan, Donnie akhirnya mulai merasakan kekosongan dalam hidupnya. Setiap hari yang sama berlalu tanpa perubahan yang berarti. Ia mulai menyadari bahwa bermalas-malasan tidak akan membawanya ke arah kehidupan yang ia impikan. Kekayaan sejati tidak hanya tentang memiliki uang dalam jumlah besar, tetapi juga tentang meraih pencapaian, menjalani hidup dengan tujuan, dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Suatu pagi, Donnie duduk di tepi tempat tidurnya, menatap langit yang mulai terang dari jendela kamarnya. Dia merenungkan jalan hidupnya selama ini, dan mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin ia capai dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa untuk mencapai impian-impian itu, ia harus melakukan langkah nyata. Dengan tekad yang baru ditemukan, Donnie memutuskan untuk mengubah hidupnya. Pertama-tama, ia memulai dengan mencari pekerjaan. Meskipun awalnya sulit dan penuh tantangan, Donnie tidak menyerah. Ia mengikuti berbagai pelatihan dan kursus untuk meningkatkan keterampilannya, mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dengan bekal yang lebih baik. Donnie juga mulai melakukan hal-hal produktif setiap harinya. Dia membagi waktu antara belajar, berolahraga, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Setiap langkah kecil yang ia ambil membawa ia lebih dekat menuju tujuannya yang baru, sebuah kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Saat Donnie melangkah ke arah perubahan ini, ia merasa lebih hidup dan bersemangat dari sebelumnya. Perubahan itu bukan hanya tentang mencari uang,
tetapi tentang menemukan dirinya sendiri dan menghargai proses untuk mencapai impian-impian yang sebenarnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Doni semakin yakin bahwa kekayaan sejati ada dalam usaha, kerja keras, dan kepuasan dalam meraih tujuan hidup yang bermakna.